Ini pertanyaannya singkat tapi jawabannya panjang. Iya betul. Beda ya. Pertanyaan yang saya sebenarnya nggak pengen Kang Abu tanya sebenarnya. Iya, soalnya gini kan. Halo, balik lagi di podcast Harapan Knowledge. Kali ini saya kedatangan tamu yang unik dan spesial. Boleh diperkenalkan, ini sebenarnya saya juga udah berapa kali saya nonton podcastnya, namanya Kang Abu Marlo. Jadi kali ini kita bahasanya agak berbeda nih. Biasanya kita bahas bisnis dan juga beberapa tema-tema lain, tapi kali ini temanya adalah kesadaran ya Kang ya. Dan mangga Kang Abu boleh perkenalan diri dulu. Mungkin ada teman-teman yang belum kenal nih Kang. Ya oke. Hatur nuhun, Kang Upay ya sebenarnya ya. Saya senang banget diundang. Ini random sih gitu ya. Dan sesuatu yang random itu kan unknown ya. Jadi betul. Ketemu sama yang random unknown tuh pasti ada sesuatu yang pasti bisa saling belajar. Dan saya hatur nuhun, terima kasih sudah diundang di podcast ini. Jadi saya Abu Marlo, basically saya pesulap. Oke. Saya jebolan The Master gitu dan mungkin sekarang 14 tahun belakangan ini saya lagi research Kang. Jadi saya tuh pembelajar lah. Jadi saya kalau ditanya sebagai apa juga kadang-kadang bingung. Jadi saya bilang bahwa saya tuh hanya murid semesta yang sedang belajar dan semoga pembelajaran ini bisa dibagikan untuk pembelajaran yang lain dan yang paling penting sesama murid semesta yang terus bertumbuh gitu. Nah, ada tiga hal yang saya research sejak tahun 2010-an. Jadi yang nomor satu bicara tentang religion, ya agama gitu ya. Yang kedua bicara tentang spirituality dan yang ketiga tuh ngomongin tentang consciousness gitu. Nah, jadi 14 tahun ini saya bergelut di 3 poin ini Kang. Gitu. Itu sih. Ya. Jadi kali ini memang kita bahas agak berbeda ya. Kali ini saya mau ngobrol sama Kang Abu. Sebenarnya tentang ini Kang. Jadi teman-teman di lingkungan ini sebenarnya ada juga beberapa yang usaha juga Kang. Nah, poin pertama adalah sebenarnya apa sih kesadaran itu sih Kang? Terus selanjutnya gimana kesadaran ini posisinya di mana nih Kang? Kadang kan gini, kita hidup ada mungkin ilmu eksak ya, ada ilmu agama mungkin. Nah, kesadaran ini ada di mana posisinya? Dari situ dulu mungkin ya awalnya. Ini pertanyaannya singkat tapi jawabannya panjang. Iya betul. Karena kalau ditanya what is consciousness itu luas banget Kang, sangat luas banget gitu. Anyway, pun tadi kalau ngomongin perkenalan gitu ya, kalau saya memperkenalkan diri saya yang sejati pada nggak percaya pasti Kang. Jadi kaget nanti ya. Kaget. Jadi gini Kang, saya mungkin mau membawa ini kepada ranah yang sangat mudah untuk kita kunyah gitu Kang. Ada satu kata diri, di mana semua perspektif saya rasa dimulai dari pengenalan diri gitu. Maka siapa yang tidak mengenal dirinya, man arafah nafsah, kalau pinjam dari perspektif Arab gitu, faqad arafah robah. Kamu pasti nggak kenal robmu. Rob itu kan pengatur, gitu ya. Artinya kamu nggak akan tahu kamu tuh apa dan siapa gitu kira-kira. Nah, dan kita penting untuk menyadari bahwa diri kita tuh kayak kulit bawang Kang, layernya banyak sekali gitu. Sehingga kalau kita bicara apa itu kesadaran, saya mau jawab singkat dulu. Kesadaran itu adalah kesejatian diri kita yang paling sejati. Ada orang sebut diri sejati ya? Ada orang sebut diri sejati atau guru sejati gitu. Karena si kesadaran ini adalah sesuatu yang esensial dari kehidupan kita gitu, dari diri kita gitu. Saya kasih contoh sederhana gini Kang. Let's say ya, ini ada satu produk nih. Kan kalau kita ngelihat luarnya, esensinya apa? Esensinya adalah kemasan. Itu jasad kita. Nah, di dalamnya kan kalau di jasad kita tuh ada jiwa, ada pikiran, perasaan, dan emosi. Tapi kan esensi kita itu kan bukan di jiwanya, tapi kita adalah sang hidup itu sendiri gitu Kang. Maka kesadaran itu adalah sang hidup diri sejati kita, yang esensi diri, siapa sih aku? Ya aku itu adalah sang kesadaran ini gitu. Gitu. Makanya sang kesadaran dikasih aplikasi jiwa, dibungkus sama tubuh gitu. Gitu. Saya suka ngebagi dua Kang. Ada diri, ada identitas. Ya kan? Nah, identitas adalah sesuatu yang dilekatkan kepada kita. Dan si kesadaran atau diri yang sejati itu sering disebut fitrah Kang. Dan yang namanya fitrah itu nggak pernah berubah. Jadi sesuatu yang tidak pernah berubah dalam diri kita, itulah fitrah, itulah sang kesadaran. Berarti kalau bisa kita kasih contoh misalnya diri itu sang hidup itu, yang lain-lain itu sebenarnya label ya Kang ya? Semuanya label, identitas.
Pesulap tadi contohnya. Oh, pesulap. Saya bisa berubah. Oke. Nama bisa berubah. Iya. Betul nggak? Iya. Status bisa berubah. Berarti nama bukan diriku yang sejati. Iya. Jabatan bukan diriku yang sejati. Nah, sesaat orang memegang sesuatu yang tidak sejati, pasti hidupnya chaos, Kang. Karena nanti hukum semesta itu pasti mengalir. Oke. Maka ketika kita belajar dalam kehidupan, hidup adalah belajar untuk melepaskan. Oke. Karena kita pasti kehilangan. Mau nggak mau menua pasti. Makin tua gigi hilang, Kang. Rambut hilang. Iya, semua sel hilang. Dan pelepasan itu nanti pada akhirnya akan menjadi esensial hidup gitu. Untuk lepas lah gitu kira-kira. Contoh gampang ini, Kang. Orang bisa ngelihat tangan saya, menganggap bahwa dia punya mata, Kang. Oke. Betul nggak? Hal yang paling esensial bisa ngelihat tangan saya, bukan matanya. Tapi cahayanya. Oh iya. Karena tanpa cahaya, tangan saya nggak akan kelihatan. Betul. Betul? Iya. Berarti kemampuan melihat adalah ada sesuatu benda padat yang dipantulkan cahaya, yang masuk ke retina mata kita, diinvert di otak kita, maka aku bisa melihat ini. Bahwa itu tangan. Oke, Kang. Oke. Pertanyaannya, kita bisa tahu di sini ada cahaya karena ada tangan. Oke? Berarti yang esensial kan bukan tangan ini. Iya. Cahayanya. Iya. Pertanyaan, kalau sekarang tangan sayanya nggak ada, Kang, masih ada cahaya nggak? Ada dong. Iya, ada kan? Ada. Tapi kita nggak bisa ngelihat karena tidak ada yang memantulkan. Iya, betul. Iya. Betul nggak? Jadi mau ada tangan, mau enggak, cahaya selalu ada. Iya. Itulah kesadaran. I see. Ya, Gitu. Oke. Kita duduk di sini, yang mewadahi kita siapa? Ruangan, Kang. Iya. Gitu. Bahwa ruangan yang mewadahi kita. Iya. Nah, ruangan ini kesadaran gitu. Oke. Nangkep, Kang. Itu posisi kesadaran ya, Kang ya. Jadi beberapa orang itu, ini yang lagi happening nih, Kang, di dunia sosial media. Mungkin Kang sendiri tahu ya, beberapa ini lagi bahasanya tuh tentang consciousness, kesadaran itu lagi di mana-mana gitu. Iya. Lagi musim. Bagus ya. bagus. Nah, di situ beberapa orang bahkan bingung menerjemahkan itu, Kang. Betul. Tapi tadi mungkin teman-teman bisa paham ya dari analogi seperti itu. Karena gini, beberapa orang tuh banyak, Kang, ngikutin beberapa orang yang menerangkan tentang kesadaran, tapi sometimes dia banyak pertanyaan. Tuh. Tapi mungkin itu juga bagus ya, Kang ya, karena makin bertanya ya berarti dia mikir kan. Betul. Gitu. Betul. Nah, sekarang kita sambungin ke yang tadi, Kang. Beberapa teman ini kan usaha nih, Kang. Nah, ada juga beberapa orang atau beberapa guru saya pun berbicara bahwa kalau kita tuh usaha, Kang, selalu lekat sama spiritualitas. Oke. Dan otomatis nyambung juga sama kesadaran, kan. Betul. Nah, seberapa penting dan aplikatifnya kayak gimana, Kang, kesadaran ini untuk para pengusaha? Spesifik ya? Spesifik. Kayak gini, Kang. Saya mau runtut dulu dari belakang ke tengah ke depan. Nanti saya balik lagi. Boleh. Oke, gini, Kang. Ketika seseorang berusaha, pasti ada motif. Iya. Betul nggak, Kang? Betul. Pertanyaan saya, berapa persen motif yang kita lakukan yang beneran itu datang dari diri kita? 2%, Kang. 2%? Ya, karena 98% pasti dari kebiasaan, betul. dari orang lain, pokoknya. Dan itu nggak apa-apa juga. Makanya ada sistem ATM amati tiru modifikasi. Iya. Ya kan? Nah, yang menarik adalah ketika seseorang tidak mengenali dirinya, artinya dia nggak tahu kapasitas potensi dirinya itu sebagai apa, Kang. Setiap anak yang terlahir itu pasti sesuai dengan benih yang siap tumbuh gitu. Iya. Gitu ya. Makanya kalau kita bicara antara orang tua dan anak, banyak orang tua yang nggak ngerti benih anaknya. Udah jelas-jelas benihnya cabai, orang tuanya pengen didurian kan. Banyak ini, Kang. Betul nggak? Betul. Karena dia pikir bahwa menjadi durian lebih keren daripada cabai. Padahal anaknya ini benihnya cabai gitu. Dan kalau kita nggak sadar benih, kita akan melakukan sesuatu yang bukan nature-nya kita, kan. Udah pasti aja. Gitu. Nah, sehingga ketika orang berusaha lah, karena saya pengalaman banget, saya melakukan banyak sekali melakukan yang nggak nature-nya saya, ya dalam tanda petik ya, nggak sukses kok, nggak berhasil kok. Karena kenapa? Setiap perjalanan kita adalah menemukan nature kita yang sejati gitu, Kang. Itu satu dulu gitu. Nah, sekarang eratnya kaitan antara bisnis dengan spirituality, artinya apa? Kalau kamu melakukan atau kita melakukan sesuatu yang benar-benar nature-mu, tidak ada bibit alpukat yang mati-matian jadi buah alpukat, Kang. Dia ngalir aja. Iya, karena dia emang alpukat. Emang alpukat. Iya, betul. Berarti sesuatu yang flowing sesuai dengan benihnya, itu akan mengalir gitu, Kang. Tapi karena alpukat nggak dikasih manas, nggak dikasih jiwa, nggak dikasih pikiran, perasaan, emosi, dia nggak akan iri sama stroberi sebelahnya gitu.
Robby merah lebih keren, pengen. Gitu loh, Kang. Ya. Sehingga kalau kita nggak punya kesadaran, kita akan selalu ingin menjadi orang lain, Kang. Maka kita ikut tren, kita ikut majority, kita ikut collective consciousness. Pada jadi YouTuber, ikut. Pada bisnis skincare, ikut. Pada bisnis apa, ikut. Karena dia hanya melihat bahwa, oh ini lagi ramainya di sini gitu. Pertanyaan, apakah yang kita pilih sesuai dengan nature kita? Belum tentu, Kang. Belum tentu gitu. Nah, pintu gerbang memasuki nature kita, saya sering menyebutkan bahwa kalau orang tidak mengenal dirinya, dia pasti nggak percaya diri, Kang. Ini salah satu rumus juga nih. Iya dong. Iya, betul. Kalau saya nggak tahu kapabilitas saya, gimana saya mau percaya diri gitu? Iya, mau nerangin aja kan. Mau nerangin aja orang nggak kapabilitasnya. Betul. Dan kalau orang tidak percaya diri, dia akan rentan menjual diri, Kang. Menjual diri kepada sesuatu yang bukan dirinya. Iya. Dia pokoknya mau gimana caranya harus, mau gimana caranya harus. Akhirnya ketika orang banyak menjual dirinya, dia tidak bisa menikmati dirinya. Itu banyak terjadi tuh. Iya. Nah, saya komain dulu, Kang. Oke. Ini punten muter nih ya. Iya, nggak apa-apa. Ya supaya kalau straight to the point ABC ya udahlah ya gitu. Oke. Ada satu peneliti namanya Paul Purcell PhD, Kang. Oke. Ya. Dia bikin buku. Karena ini relate banget nih sama apa yang kita bahas. Bukunya dia itu disebut Toxic Success, Kang. Orang yang kecanduan sukses. Oke, menarik nih. Oke. Dia ngumpulin 100 orang sedunia di level tertinggi dari semua bidang, entertain, banking, financial, semua deh, Kang. 100 orang. Dan dia teliti selama 10 tahun. Menariknya, Kang, 90% orang yang udah di top of the top dari semua karirnya, 90% hidupnya nggak bahagia, Kang. Oke, karena bukan nature-nya gitu ya? Bukan masalah nature-nya juga, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan ketika di puncak gitu. Oke. Karena didasari oleh apa sih toxic sukses tadi gitu. Oh iya, yang dia kejar adalah itu ya? Iya, yang dia kejar bukan nature-nya gitu. Paham. Yang dia kejar identitasnya. Sehingga mungkin dia mendapatkan top of the line, tapi hubungan sama orang-orang terdekatnya nggak bagus. Iya, betul. Dan dia sulit untuk merasa cukup, kan. Karena nanti pada ujungnya, kekuatan terbesar dalam hidup itu adalah pandai merasa cukup, Bang. Iya. Karena banyak belum tentu cukup. Iya sih. Cukup ya cukup. Makanya ada istilah kalau manusia nggak ada cukupnya ya. Nggak ada cukupnya. Sebenarnya yang nggak ada cukupnya bukan manusia, orang, kan. Oh iya. Karena orang sama manusia dua hal yang berbeda gitu. Oke. Betul. Cuman 10% yang Paul Purcell bilang bahwa ini adalah sweet sukses. Konten, dia bisa menikmati hidupnya, itu cuma 10% gitu. Jadi kalau sekarang di puncak ini orang kesuksesan ternyata 90% keracunan, Kang. Orang yang di bawah pengen ke sini, pada akhirnya dia di ujungnya tetap keracunan. Yang lebih bahaya adalah belum nyampe puncak, di tengah jalan udah keracunan gitu. Banyak. Itu poinnya, Kang. Nah, jadi saya mau balik lagi nih. Kesadaran akan selalu membuat kita memilih sesuatu yang nature-nya kita gitu. Meskipun ini semua pasti berdasarkan perjalanan pembelajaran gitu, Kang. Intinya ada di situ gitu. Nah, yang kedua, Kang. Mau nggak mau, kita penting untuk menelaah tentang kapabilitas diri. Kita punya istilahnya gitu, Kang. Kita tuh punya 3 kekuatan besar, 4 malah. Oke. Pikiran, perasaan, tubuh, dan energi. Oke, energi. Oke ya. Ini nanti kalau saya jelasin satu-satu bisa 4 episode sendiri gitu. Tapi ini saya mau jelasin aja sederhana. Kalau kata orang Sunda itu ucap laku lampah selaras, Kang. Iya. Selaras gitu. Selaras. Oke. Berarti kalau di sini ada pikiran sebagai pelopor, karena ini yang akan ngebuka nih. Ada perasaan sebagai esensial untuk kita menentukan. Ada energi yang menjadi kekuatannya, dan ada tubuh yang menjadi kendaraannya gitu, Kang. Nah, intinya adalah ketika seseorang sukses, kalau kenal tentang kesadaran, 4 elemen ini berjalan seiring selaras menuju kepada titik tujuan yang sama, Kang. Makanya saya selalu bilang ini, fanatiklah kepada hasil, tapi fleksibellah kepada jalan. Iya. Jangan fanatik sama jalannya, tapi hasilnya yang penting. Karena mau jalannya lewat apa, di sini ada flexibility gitu. Iya. Ya, oke. Nah, contoh, apa yang saya maksud 4 ini? 1. Pikiran udah oke. Pikiran oke nih, siap. Oke, mau buka ini, tas, sip, mantap.
tapi perasaan ngomong, kayaknya nggak mungkin deh. Iya. Gawat nggak kan? Gawat banget itu. Sesaat perasaan ngomong kayaknya nggak mungkin, kita lagi ngomong sama semesta, aku nggak mau. Iya. Jadi pikirannya oke, perasaannya nggak mau. Jadi kasaran kata pikiran ke depan, perasaan ke kanan, energi ke belakang, tubuh ke kiri. Jadi pecah nih. Iya, betul. Gitu loh kan? Sehingga dengan kesadaran itu yang menjadi pengumpul dari semua 4 elemen ini untuk menuju kepada goals yang satu gitu. Oke. Dan perlu diketahui dan disadari bahwa menuju goals itu kan nggak mungkin langsung sampai, Kang. Betul nggak? Betul. Berarti perlu ada 1 step, 2 step, 3 step. Let's say mau menuju kepada tujuan perlu 100 langkah. Disinilah paling pentingnya, Kang. Mencintai proses lebih penting daripada menunggu hasil. Kenapa? Karena proses ini yang akan menentukan hasil. Maka kalau kita bicara orang yang pasrah, bukan gak ngapa-ngapain, tidak mementingkan hasil, karena saya tahu ketika saya berproses baik, hasilnya pasti baik. Betul. Jadi tidak mindsetnya kepada hasil, tapi pada prosesnya gitu. Nah, yang bahaya, Kang, udah jelas-jelas mau menuju kepada titik di sini 100 langkah, tiap 2 langkah ganti cita-cita. Itu dia, betul. Karena kebanyakan orang itu, Kang, jadi seakan-akan ini tiap orang punya perspektif macam-macam ya. Kalau menurut saya sih sebetulnya doa tuh pasti dikabul. Cuman kan kadang-kadang orang baru berapa langkah dia pikir doanya nggak dikabul, Kang. Betul. Padahal itu proses. Betul. Dan mungkin dia bukan berdoa, tapi baca doa. Bisa jadi. Beda ya. Orang berdoa sama baca doa 2 hal yang berbeda gitu. Kalau itu saya angkat tangan. Makanya orang yang sering baca doa belum tentu berdoa gitu. Iya, betul. Ya kebanyakan orang di situ sih. Nah sekarang tapi itu cukup banyak menjelaskan, Kang. Karena kebanyakan orang jadi gini. Tentang kesadaran ini orang berpikir ini adalah 2 jalur yang berbeda. Betul. Ini ranah kita di area usaha ya, bisnis gitu. Area berbeda. Satu bisnis ya kegiatannya, spiritual ya sisi kegiatan lain gitu. Betul. Nah tadi sebenarnya cukup banyak menjelaskan, Kang, tentang keselarasan itu gitu. Nah kalau lebih spesifik lagi, Kang, lebih ke finansial ya. Kalau tadi kan lebih ke tata cara dan lain-lain. Ini lebih ke finansial. Apakah sebenarnya orang yang tercerahkan atau yang selaras ini akan sejalan dengan keinginannya, atau memang setiap orang yang tercerahkan, orang yang mengerti kesadaran dan lain-lain ini hidupnya akan macam-macam? Oke, gini, Kang. Saya mungkin mau cerita dari pengalaman ya. Karena ini mungkin akan jadi satu faktanya dulu, nanti saya terangin esensialnya, baru nanti kita jawab itu pelan-pelan. Oke. Kita kalau diskusi itu nggak bisa straight ya, Kang, supaya ada dulu alurnya gitu. Karena yang paling penting itu adalah proses of thinkingnya. Mukadimah dulu ya. Artinya gini, Kang. Pada level kesadaran tertentu, pertanyaan itu nggak ada jawabannya, Kang. Nggak ada jawabannya. Tapi, Kang, pertanyaannya hilang. Udah nggak nanya lagi. Kenapa? Karena saya tidak membutuhkan jawaban lagi gitu. Makanya kalau ada pertanyaan questioning cuman ABC dapat, tapi yang jauh lebih penting adalah proses of thinkingnya. Gitu. Bukan saya tahu jawabannya gini, tapi saya nggak tahu prosesnya gitu. Gitu. Kan orang diajarin matematika, diajarin ngitung, tapi polanya nggak belajar. Betul. Diajarin menghafal, tapi tidak belajar berpikir gitu, Kang. Betul. Gitu. Makanya orang yang tidak menggunakan pikirannya, pasti dia dikendalikan oleh emosinya. Gitu. Makanya berpikir itu penting banget. Maka orang yang tidak berpikir pasti banyak menjudge. Karena berpikir itu susah, Kang. Sok akan termasuk orang yang banyak berpikir atau banyak pikiran, yang mana? Ini beda ya. Pertanyaan yang saya sebenarnya nggak pengen Kang Abu tanya sih. Soalnya gini, Kang, sorry ya. Orang tuh lagi banyak pikiran ngerasa mikir. Beda loh. Betul. Karena kalau berpikir, dia tahu outline-nya. Tapi kalau banyak pikiran, dia cuma muter-muter di looping di memori yang sama gitu, Kang. Nah, gitu. Nah, saya kasih analogi dulu tentang sukses lah ya, Kang. Saya pernah diundang sama satu orang di Jakarta. Ini saya sering ceritain. Itu singkat cerita, saya mau masuk ke pintu rumahnya aja, Kang. Itu harga pintunya aja, itu udah setengah harga apartemen saya lah gitu kira-kira. Itu baru pintunya, Kang. Begitu masuk, di depan ada Bentley, di belakang Lamborghini, di belakangnya Porsche, di belakangnya Range Rover the latest, Kang. Secara kasat mata, udahlah ya, uangnya nggak berseri, selesai gitu. Nah, ngobrol nih sama si yang punya rumah yang ngundang. Setelah panjang lebar, ending dari pembicaraannya dia cuma ngomong gini, Kang,
saya tuh cuma pengen tidur nyenyak katanya. Dari semua apa yang dia udah kumpulin, saya tuh cuman pengen tidur nyenyak kayak abang-abang tukang beca di depan tuh. Karena di depan ada orang tukang beca tuh tidur enak banget kan. Nyaman banget. Coba menarik kan? Menarik banget. Pada akhirnya yang dia cari udah bukan ini, tapi justru adalah kenyamanan hidup gitu. Tapi yang lucu Kang, tukang beca di depan juga mungkin lagi tidur ngeliat, saya juga kayaknya pengen dia punya Lamborghini, punya ini, gitu nggak Kang? Iya. That's paradox. Maka hidup itu nggak bisa lepas dari hukum paradoks gitu. Nah, artinya kita mau di jalur mana nih gitu? Kita mau ada di level apa gitu? Dalam konteks ya, sorry to say gitu, kalau sekarang orang yang gimana-gimana banget terhadap gini, sorry ya, uang tidak bisa memberikan kebahagiaan. Benar, kalau dikit, kalau banyak mah bisa gitu. Betul nggak Kang? Sehingga bukan masalah membenci duniawi, karena kan kadang-kadang duniawi banget. Duniawi itu bukan urusan dia punya apa, tapi kamu terbelenggu nggak sama apa yang kamu punya gitu. Kan itu poin pentingnya. Betul, itu banyak yang begitu Kang. Iya. Jadi ketika orang dapat ya anggaplah sedikit pencerahan, dia malah jadi anti gitu loh. Banyak banget yang kayak gitu. Ya balik lagi ya. Once itu jadi anti kan juga perjalanan gitu. Nah, tetapi maksud saya gini loh Kang. Kalau kita melihat dalam konteks apapun, bahwa setiap kita menggunakan kesadaran, itu pasti akan mengalahkan keinginan dan ekspektasi gitu. Karena keinginan ini yang akan menjadi sesuatu yang dalam tanda petik, ketika tidak selaras dengan realitas, itu pasti kan, itu akan bentrokan terus gitu. Jadi maksud saya jangan mikir bahwa orang yang belajar kesadaran hidupnya enak, enggak kan? Tapi bukan jadi nggak ada masalah, tapi bisa melihat masalah jauh lebih netral. Dan dia bisa melalui dan melampauinya gitu. Sudut pandangnya lebih luas. Sudut pandangnya lebih luas, persepsinya lebih luas gitu. Artinya kalau kan semua urusan masalah hidup itu cuma gara-gara dua hal aja Kang. Keinginanku nggak kejadian, dan yang nggak kejadian tidak sesuai dengan keinginanku, selesai. Iya juga sih. Betul nggak Kang? Betul. Jadi problem hidup itu di mana? Keinginan. Tetapi bukan berarti nggak boleh punya keinginan, tapi keinginan yang diselaraskan dengan realitas gitu. Kan itu poin pentingnya kan. Makanya kalau kita semakin belajar kesadaran, kunci inti dari semua kesadaran. Kang, saya tuh Islam udah jelas belajar, nature-nya saya di KTP Islam. Christianity saya pernah ke Vatikan lumayan lama. Hindu Buddha saya belajar Kang, Vedanta saya belajar, Tao Te Ching saya belajar. Semua pembelajaran agama itu benang merahnya cuma satu. Belajar menerima realitas hidup, selesai kan? Gitu. Jadi kalau kita masih banyak nolak hidup nih, nolak realitas hidup, nah berarti kan kita masih menguatkan keinginan kita bahwa yang ingin terjadi keinginanku. Kan hidup nggak gitu dong. Hidup itu hanyalah melancarkan semua realitas yang terjadi melalui kita gitu. Bahkan kadang keinginan pun juga kan terbentuk dari masa lalu dan sosial juga kadang-kadang kan. Pasti. Makanya pilihan kita cuma ada dua. Kan kita tahu ya bedanya hewan sama kita tuh cuma ada dua aja. Hewan itu reaktif, manusia itu responsif. Kalau reaktif adalah faktor luar yang membuat men-trigger kita melakukan sesuatu. Jadi kalau saya marah gara-gara dia, hewan banget dong reaktif. Ya kan kucing kalau digini-gini ikut-ikut. Dia kan bukan maunya dia. Tapi aku dikontrol oleh faktor eksternal. Maka ketika kita menyimpan remote control kebahagiaan kita ke siapapun di luar diri kita, berarti reaktif banget gitu. Pasti banyak kecewa hidupnya. Pasti banyak chaos hidupnya gitu. Bukan berarti hewan ya. Ya, kan kita juga hewan ya. Kalau dalam biologi kan kita kingdomnya animalia ya. Gitu. Gitu sih Kang. Oke. Menarik sih. Jadi beberapa juga di perjalanan ya, semua orang punya perjalanan ya. Beberapa yang kita sharing teman-teman, ada yang bahasanya tuh mentoknya tuh di proses perjalanan ini gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti tadi sebenarnya ini kolektif dari teman-teman yang bertanya, yang mungkin ya Kang Abu bisa jawab, tadi udah dijawab gitu. Yaitu kadang-kadang beberapa itu lebih ke melihat kehidupan ini sebagai rumus kan. Jadi kadang-kadang hidup tuh harus gimana sih? Harus pakai ini gitu. Jadi kan lebih ke harus didikte gitu. Betul. Bahkan ya contoh kayak tadi misalnya, saya kasih analogi bahwa bisnis itu harus ada misalnya ilmunya, ada spiritualnya, ada apanya. Ini tuh lebih ke teknis ya. Tuh. Harus apa. Tapi ternyata tadi Kang Abu nerangin ini sebenarnya menerima realitas aja gitu. Betul. Dan kalau saya garis bawahi Kang, hidup tuh nggak ada harus Kang. Yes. Kalau hidup masih pakai banyak harus, belum hidup namanya. Dia masih ada di drama hidup.
Iya. Karena mengharuskan. Hidup itu tidak ada harus, tidak ada ideal. Oke. Kalau kita mencari keidealan dalam hidup, kita lagi nyari sesuatu yang nggak ada kan? Itu bisa nggak disimpulkan sebagai hidup itu harus ngalir? Nah, saya komain. Oke. Yang terbaik dalam hidup nggak usah menyimpulkan. Oke. Karena saya ngomong waktu udah masa lampau kan? Udah kelewat ya? Udah kelewat. Betul. Maka teruslah bertanya dan jangan cepat mengambil kesimpulan. Contoh kan? Saya kasih contoh. Sepak bola 90 menit. Meskipun saya pencinta MU eleh wae sih kan, aya nanya. Ya udahlah, tapi ya udah gitu kan. 90 menit nih. Kalau di menit kelima kebobolan 2-0, belum bisa disebut kalah dong. Betul nggak? Ya. Sesaat menit kelima 2-0, aduh kalah nih, tenang. Masih ada nih. Nah hidup ini kan serangkaian yang nggak bisa kita kasih gambaran dan kasih kesimpulan dalam satu scene, apalagi di sosial media kan. Orang ngelihat kehidupan semua orang rentang waktu dalam satu scene, satu postingan, kita nggak ngelihat holistik gitu, ngejudge aja, gitu. Makanya orang yang banyak mengambil kesimpulan dalam hidupnya, stres pasti kan. Makanya saya selalu bilang bahwa hiduplah dengan koma, segala sesuatu koma. Jangan disimpulkan langsung ya. Jangan dititikin gitu. Karena ini bukan result gitu. Pas orang ngomong, this is very bad day. Nggak ada bad day, yang ada bad minute. Cuman menit ini yang jelek, kok jadi satu hari disebut jelek sih gitu. Betul. Mungkin sejam lagi bisa jadi bahagia kan? Kita nggak tahu kan. Betul. Nah artinya kalau tadi bicara dalam konteks ini, ketika kita melihat kehidupan yang holistik, satu, tidak akan pernah ada keputusan yang salah dalam hidup. Dan tidak pernah ada momen yang tidak tepat dalam hidup. Karena semuanya hanya konsekuensi. Betul, setuju. Gitu. Nah, cuman yang menarik adalah kebanyakan waktu kita melakukannya nggak sadar. Nah itu. Akhirnya begitu tumbuh, jatuh temponya datang. Kenapa ditagih? Kapan ngutangnya? Lalu nggak sadar ngutang gitu kira-kira kan? Ya. Karena pada saat itu apa yang kita lakukan dalam subconscious mind kita 98% kebiasaan. Maka sorry to say, banyak orang pengen jadi sukses ngelihat kesuksesannya, tapi jarang nanya sama orang sukses itu kebiasaan apa yang kamu lakukan. Karena yang membuat dia sukses bukan apa-apanya, kebiasaannya. Betul. The power of habits itu penting banget gitu. Karena kalau kita pengen berubah, tapi tidak merubah kebiasaan, udahlah. Ya sama aja sih. Begitu lagi kan. Ya. Betul. Oke, terakhir di sesi ini Kang. Sebenarnya untuk pesan-pesan nih dari Kang Abu untuk orang yang lebih ke entrepreneur, apa pesan Kang Abu untuk teman-teman yang menjalani, yang kadang-kadang kan Kang Abu tahu sendiri, mungkin Kang Abu juga kan entrepreneur juga, yang hidupnya lucu gitu. Nggak ada jalurnya lah gitu. Bisa kanan kiri atas bawah gitu. Iya. Gimana Kang? Ya, saya rasa awalnya dengan kenali passion Kang. Oke. Tahu passion kamu tuh apa sih gitu. Sehingga kalau kita melakukan dengan passion, kita akan menjalankannya sepenuh hidup Kang. Nah saya punya rumus Kang. Apa tuh? Oke. Namanya 4E Kang. 4E. Oke. 1. Carilah yang menurut kamu tuh easy, mudah. Karena mudah di Akang, belum tentu mudah di saya. Betul. Akang suruh main kartu nggak mudah kayaknya. Tapi buat saya mudah. Iya betul. Betul nggak? Betul. Nah, ataupun saya melakukan apa yang Akang lakukan mungkin tidak easy buat saya. Gitu kan? Yeah. Yang kedua, ini penting banget untuk kita enjoy melakukannya. Karena ngobrol gini buat saya seharian enjoy, nggak ada paksaan kan? Karena kalau kata Einstein disebut relativitas waktu, ketika kita enjoy dalam momen, so timeless. Akan ketemu orang yang menyenangkan, yang membahagiakan, ngobrol 3 jam, enjoy kan? Betul. Akan ketemu orang nyebelin, 5 menit lama banget. Yeah. Maka enjoy itu penting banget. Jadi yang pertama easy, kedua enjoy. Dan yang ketiga sadari tentang excellent. Kamu tuh kalau ngerjain ini keren banget. 2 orang dikasih bahan baku masak yang sama, tapi yang satu bisa enak banget karena excellent. Ahli di bidangnya lah mungkin. Emang passionnya kan. Ronaldo disuruh main sulap nggak bisa. Saya disuruh main bola nggak bisa. Karena nggak easy, nggak enjoy, nggak excellent buat saya gitu. Yeah. Nah kalau 3 ini kita temukan kan, yang keempat disebut earning. Oke. Baru datang.
Dan itu otomatis pasti ya? Otomatis. Dan menemukan ini kan nggak mudah. Ya, ya. Daripada sibuk ketika saya punya taman mencari kupu-kupu keluar, mendingan taman saya beresin, saya indahin, kupu-kupu pasti datang kan. Oke. Ngapain ngejar kupu-kupu sementara kita bisa mengundang kupu-kupu? Dan mengundang itu di mana? Memperbaiki passion, value dan seterusnya gitu. Ya, ya. Kalau teman saya ibaratnya ini Kang, ayam. Kejar ayam makin jauh kan. Tuh. Tapi kalau kita kasih makan datang sendiri. Datang. Makanya kata kuncinya apa? Meningkatkan value diri Kang. Iya, setuju. Itu Kang. Karena kalau value diri kita naik, pasti Kang. Ya nanti kita bisa panjang lebar ya bahwa hidup adalah energi, di dalamnya ada vibrasi, ada frekuensi. Ini kan semua tuh kan kita terkoneksi lah bahasanya dengan si vibes itu gitu. Makanya jangan heran kalau ketemu sama yang kayak gitu, ya menunjukkan dirimu gitu. Ada orang bangun tidur Kang, wah, ya, mak gitu ya, acak-acakan rambutnya. Begitu ngaca, kaget, buset jelek banget gitu. Yang dia lakukan apa? Mencahin kacanya. Beli kaca baru, tetap jelek. Beli kaca baru, tetap jelek. Dia lupa bahwa yang jelek bukan kacanya, tapi yang dipantulkan dalam kaca. Sesaat dia sadar memperbaiki dirinya, kacanya nggak usah diganti, tapi yang ada di dalam pasti lebih bagus kan. Yes. Gitu. Oke, mungkin sesi ini cukup sampai di sini dulu. Banyak banget tadi apa ya? Mungkin Kang Abu suka pengen dibilangnya bidan terus ya. Tapi sebenarnya ada beberapa pencerahan untuk saya pribadi gitu. Gimana cara neranginnya? Karena ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kolektif Kang dari beberapa teman-teman yang kalau tanya ini, kadang saya juga bingung jawabnya gitu Kang ya. Mungkin udah kejawab dan mungkin teman-teman bisa tonton dari awal lagi kalau masih belum paham analoginya. Mudah-mudahan jadi ilmu juga buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih.